Hai hai hai, kembali lagi sama Fatwi dalam Ngobat. Ngobrol bareng Fatwi. Ya, datang lagi. Ini adalah episode yang kedua, guys. Jadi di episode yang kedua ini Fatwi mau bawa kalian untuk ngobrol-ngobrol tentang kenapa orang Indonesia nggak suka musik instrumental. Oke, mungkin kamu bisa bilang nggak semua. Iya, betul nggak semua. Tapi kebanyakan dari orang Indonesia itu nggak suka musik instrumental atau minimal mereka lebih memilih atau mereka lebih bisa menikmati, mengapresiasi musik-musik yang dimana ada liriknya gitu loh. Bukan musik instrumental yang kosong aja, ya. Nah, misalnya contoh waktu dulu Fatwi pernah punya pengalaman sama mantannya Fatwi dulu. Mantan dulu ketika itu, dari dulu Fatwi udah senang musik instrumental ya. Jadi suatu ketika Fatwi dengar musik instrumental dan si sang mantan ini dia protes gitu. Dia protes, ini lagu apaan sih gitu, kayak gini gitu, gantilah ganti. Alasan dia salah satunya kenapa dia nggak menyukai musik instrumental, nggak bisa menikmati musik instrumental itu karena dia bilang dia nggak bisa sing along gitu loh. Jadi dia nggak bisa nyanyi bareng gitu loh. Jadi ketika ada musik instrumental dia itu cuma bisa dengerin aja, dan itu bagi dia sesuatu yang membuat dia ngantuk, dan akhirnya udah ganti aja deh gitu. Buat apa dengerin lagu kalau cuma buat bikin ngantuk doang, sementara itu bukan waktunya tidur gitu. Ya, dengan alasan itu akhirnya Fatwi nggak bisa menikmati musik instrumental bareng sama dia. Untungnya sekarang yang jadi istrinya Fatwi suka dan bisa juga menikmati musik instrumental, jadi nggak masalah. Jadi Fatwi bisa tetap menikmati musik instrumental bareng dengan sang istri gitu ya. Jadi ya bagus banget. Apa bedanya musik instrumental dengan musik yang berlirik gitu, ada liriknya? Tentu aja dari segi liriknya, namanya juga yang satu instrumental yang satu berlirik. Tentu ada perbedaannya, ada di situ. Tapi lebih jauh dari itu sebetulnya ada perbedaan yang lebih mendalam lagi antara musik yang berlirik dengan musik yang instrumental aja. Musik instrumental yang original ya, artinya bukan musik instrumental yang berupa cover. Karena kebanyakan di Indonesia orang bisa menyukai musik instrumental kalau dia merupakan coveran dari musik yang sebelumnya memang udah ada liriknya gitu, sehingga orang ini familiar, orang ini kenal dengan lagu ini, sehingga hatinya bisa ikut nyanyi gitu dengan lagu ini ketika lagu ini di play gitu. Jadi bukan yang memang lagu musik instrumental yang original dari sananya memang diciptakan untuk instrumental tanpa ada lirik ya. Jadi kebanyakan orang lebih mengapresiasi musik-musik ya di Indonesia maksudnya. Kebanyakan orang lebih mengapresiasi musik-musik instrumental yang memang berupa coveran dari yang udah ada lirik karena mereka kenal dengan lagunya gitu. Tapi bukan berarti semua musik instrumental di Indonesia juga nggak disukai. Ada beberapa musisi instrumentalis ya yang cukup sukses juga di Indonesia, seperti misalnya Kenny G gitu, dan juga beberapa mungkin juga kenal yang namanya Dave Koz gitu, dan mungkin ada Richard Clayderman juga, angkatan-angkatan tua, angkatan-angkatan jadul mungkin kenal, familiar, dan mungkin juga punya albumnya juga. Dan tapi kalau Richard Clayderman itu walaupun dia seorang instrumentalis, dia banyak juga membawakan lagu coveran, sehingga orang-orang di zaman dulu terutama ya, orang-orang angkatan jadul itu kenal dengan lagunya gitu. Dan ketika dia main lagu itu, orang bisa ikut nyanyi juga dalam hati atau minimal ikut nyanyi gitu. Jadi nggak murni merupakan instrumentalis yang memang betul-betul instrumentalis pencipta lagu original instrumental. Walaupun ada juga mungkin lagu-lagu dia yang bukan coveran juga, tapi itu jarang dibandingkan dengan mayoritas lagu yang dia punya gitu. Perbedaan, balik lagi ke yang tadi, perbedaan antara musik instrumental dengan yang berlirik. Kalau bagi Fatwi sendiri, musik-musik yang berlirik itu adalah musik-musik yang terbatasi. Kenapa terbatasi? Karena bagi Fatwi lirik itu sifatnya membatasi.
lirik itu membatasi arti. Dengan adanya lirik, maka arti dari si lagu itu tuh benar-benar sudah digariskan oleh si pencipta lagunya, bahwa lagu ini adalah tentang ini loh. Dia nggak kemana-mana. Ya udah di situ aja, maknanya di situ. Lagu ini tentang ini. Lagu pelangi, ya itu lagunya berarti tentang pelangi gitu. Spesifik banget. Lagunya tentang pelangi dan ada segala sesuatu di situ. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, dan itu menceritakan tentang ada orang yang punya balon 5 biji gitu, terus satu meletus gitu. Balonnya tinggal 4, dipegang erat-erat, yang katanya merah kuning kelabu, terus tiba-tiba meletus balon hijau. Intinya adalah lirik itu bagi Fatwi itu sesuatu yang membatasi, dan bagi banyak orang di Indonesia, ketika mereka dibatasi dalam imajinasi mereka, mereka merasa terbantu justru untuk mengerti lagu ini tentang apa. Kayak mereka betul-betul mencari banget makna gitu. Gue harus ngerti nih makna lagunya apa nih. Kalau gue nggak ngerti makna lagunya, gue nggak bisa nikmatin lagunya gitu ya. Jadi musik instrumental itu dengan tanpa adanya lirik, maka dia nggak terbatas. Musik instrumental itu tanpa adanya lirik, maka itu membuka kesempatan buat kita untuk menginterpretasi sendiri apa makna dari lagu ini. Maknanya itu sangat-sangat subjektif bagi tiap yang dengar. Mereka punya pengalaman tertentu yang mungkin bisa diasosiasikan dengan si lagu ini, atau simply mungkin bukan makna ya. Ini yang Fatwi garis bawahi, ini bukan makna yang dibawa oleh musik instrumental, tapi lebih ke arah mood atau suasana sebetulnya. Dimana kadang dengan mendengarkan musik instrumental tertentu, ini yang Fatwi alami ya. Nggak tahu, mungkin bisa berbeda juga dengan teman-teman semua. Yang Fatwi alami adalah kalau misalnya dengar musik instrumental tertentu yang memang Fatwi suka, itu kadang-kadang Fatwi bisa kayak travel back in time gitu loh. Jadi kayak to the past, kayak it's like a time machine for me, you know, like kita kayak bisa ingat lagi zaman-zaman waktu kita kecil dulu gitu. Kita bisa ingat pada zaman jadi ingat pas lagi waktu di sini, atau ingat pas waktu di situ. Atau kadang-kadang musik instrumental itu bisa ngerekam gitu ya. Misalnya tahun-tahun 2013 dulu Fatwi sempat pindah ke Jakarta, dan ya untuk usaha lah di sana ya, ada yang diusahakan di sana. Jadi Fatwi sempat pindah ke sana, jauh dari keluarga, jauh dari anak istri. Ada kesan-kesan tertentu gitu, ada kesan-kesan tersendiri di sana. Dan ketika Fatwi dengerin suatu musik tertentu gitu di sana, dan kemudian ketika saat ini didengerin lagi, itu tuh kayak apa ya, kayak membangun jembatan menuju ke masa lalu itu gitu, untuk Fatwi bisa mengingat lagi gimana rasanya pada zaman itu. Jadi lebih ke arah mood ya, bukan makna gitu. Nggak ada makna ini tentang apa sih lagunya, ya nggak tahu tentang apa judulnya aja. Kadang-kadang Fatwa juga nggak inget, kadang-kadang kalau yang memang random banget gitu. Tapi kalau misalnya yang Fatwi suka, biasanya Fatwi inget judul lagunya. Dan kadang-kadang judul lagunya juga nggak terlalu menentukan makna atau misalnya tentang apa sih lagu itu. Karena misalnya ada lagu instrumental Fatwi suka yang berjudul Always, tapi tentang apa Always-nya itu nggak tahu, nggak jelas, dan kita interpretasi sendiri. Dan kadang Fatwi juga nggak merelate dengan si judulnya itu Always. Tapi Fatwi ingat zaman-zaman ketika dulu Fatwi masih jadi dosen, nunggu kelas di lab gitu ya, di lab bahasa, dan kemudian siang-siang gitu, dan teringat lagu itu gitu. Ingat moodnya, ingat perasaannya saat itu gimana gitu, ingat suasananya saat itu gimana. Sehingga musik itu bagi Fatwi adalah sebuah time machine yang kadang-kadang nggak harus membawa ke masa lalu aja, tapi juga bisa membawa ke angan-angan gitu. Jadi bukan cuma sekedar time machine, tapi pokoknya ini satu tool yang berguna banget untuk bawa Fatwi berimajinasi. Itu alasannya kenapa Fatwi suka musik instrumental. Nah sekarang mungkin kalau nyangkut ya, nyambung kenapa orang suka musik berlirik daripada instrumental, ya karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menyukai musik berlirik daripada yang instrumental adalah orang-orang yang memang mencari makna, selalu mencari makna gitu. Apa maknanya sih? Artinya apa gitu dari si lagu ini nih? Dan ketika mereka dikasih kebebasan untuk memaknai lagu itu sendiri gitu, mereka nggak mau, mereka menolak karena mereka enggan untuk berimajinasi. Mereka nggak mau berimajinasi. Dan
kayak mereka minta untuk disajikan langsung gitu. Apa sih maknanya? Ini bagi Fatwi ya, bagi Fatwi. Jadi teman-teman boleh nggak setuju, tapi bagi Fatwi ini menandakan bahwa banyak orang di Indonesia yang nggak siap untuk berimajinasi. Banyak orang di Indonesia yang nggak terlatih untuk berimajinasi, nggak dibiasakan berimajinasi. Mungkin kalau di keluarganya orang ini dari awal udah diperkenalkan dengan musik instrumental, ketika dia beranjak dewasa dia akan tumbuh dengan itu, dan bagi dia akan jadi sesuatu yang biasa. Bagi dia akan jadi sesuatu yang oke, gitu. Bisa menikmati itu, atau bahkan dia suka dengan musik instrumental karena dia jadi ingat masa kecilnya. Mungkin karena itu juga yang Fatwi alami. Dulu di rumah ada musik-musik instrumental juga. Di rumah kita muter musik-musik instrumental. Jadi pada akhirnya Fatwi juga tumbuh dengan musik instrumental dan ujung-ujungnya menyukai musik instrumental, dan malah lebih menyukai musik instrumental daripada musik yang berlirik sebetulnya. Jadi kalau mau disimpulkan, itu sebetulnya mungkin di kita ini masih belum terlalu banyak juga orang-orang yang senang berimajinasi. Belum terlalu banyak juga orang-orang yang memang terbiasa dengan imajinasi yang liar, yang tanpa batas gitu. Jadi harus disajikan, ini loh maknanya gitu, baru mereka bisa enjoy. Tanpa itu mungkin mereka langsung kebingungan dan ini apa ya gitu. Mungkin itu. Dan nanti hubungannya adalah, kalau menurut Fatwi ya, menurut Fatwi, kita ini sangat membutuhkan orang-orang yang mampu berimajinasi tanpa batas, karena dari situ bisa muncul banyak hal. Segala macam penemuan-penemuan yang ada ini juga bisa jadi juga berawal dari imajinasi juga. Bahwa misalnya contoh, zaman dulu orang bermimpi saja gitu bahwa kita bisa terbang gitu ya. Dengan berbagai macam cara orang mencoba untuk terbang, dan kemudian akhirnya sampai terciptalah yang namanya pesawat terbang gitu. Itu juga bermulai dari imajinasi. Atau misalnya imajinasi dari cerita, misalnya pergi ke bulan gitu. Bagaimana orang bisa pergi ke bulan, yang dulu merupakan hanya cerita fiksi biasa aja, yang itu ngayal banget sih gitu. Apa sih orang pergi ke bulan gitu. Tapi kemudian itu terjadi. Bagi yang bagi yang percaya, karena ada konspirasi juga yang menyatakan bahwa enggak, kita nggak pernah pergi ke bulan, bohong itu terserah teman-teman semua sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita percaya akan hal yang memang konon katanya kita pergi ke bulan secara nyata gitu, kita menginjakkan kaki ke bulan, maksudnya manusia ya, ada yang menginjakkan kaki di bulan, dan itu semua berawal dari imajinasi juga. Zaman dulu kita nggak pernah kan kita membayangkan bahwa kita punya alat yang sekecil ini, tapi di dalam alat sekecil ini kita bisa nonton TV gitu ibaratnya ya, bisa nonton film, bisa bisa internetan, bisa, pokoknya ini jadi pengganti komputer gitu. Kita nggak pernah ngebayangin dulu itu bahwa hal-hal yang aneh-aneh ini semua bisa terjadi ya. Semuanya berawal dari imajinasi. Orang-orang yang punya imajinasi berimajinasi dan kemudian mencetuskan ide untuk kita begini dan kita begitu, maka kemudian orang-orang yang punya kapabilitas untuk mewujudkan itu kemudian berusaha mewujudkannya. Jadi memang semuanya akan berawal dari imajinasi. Sebuah lagu pun itu berawal dari imajinasi. Sebuah cerita, apakah yang cerita itu nanti akan jadi sebuah buku atau kemudian bahkan jadi sebuah film yang kita tonton dan kita nikmati, semuanya juga berawal dari imajinasi. Makanan, menciptakan makanan juga berawal dari imajinasi. Jadi banyak sekali hal dalam hidup kita ini yang semua berawal dari imajinasi. Dan kalau kita pengen lebih maju, sebetulnya kita harus dilatih dari kecil untuk bisa berimajinasi, untuk bisa membayangkan hal ini dan hal itu dan apapun itu yang nanti bisa membantu kita di masa depan untuk lebih berkembang lagi. Menurut Fatwi, imajinasi itu sangat penting. Sangat penting. Dan oleh karena itu Fatwi sangat menyarankan sih bahwa kalau misalnya teman-teman misalnya di rumah punya anak kecil gitu, mungkin dari kecil udah dibiasakan untuk kita dengerin musik instrumental. Tapi mungkin akan susah juga kalau misalnya teman-teman sendiri nggak suka musik instrumental, dan itu akan jadi sesuatu yang menyiksa ketika harus dengerin musik instrumental. Tapi kalau menurut Fatwi, kalau teman-teman bisa, nggak ada salahnya juga anak-anak dari kecil dikenalkan dengan musik instrumental, supaya mereka tumbuh besar menjadi orang-orang yang senang berimajinasi. Dan karena berimajinasi itu adalah bagus gitu. Cuma nanti mereka perlu belajar untuk mengarahkan imajinasi mereka ini menjadi sesuatu yang positif, menjadi suatu karya misalnya, menjadi suatu pemikiran tertentu.
Jadi demikianlah demikianlah bahasan kita hari ini tentang musik instrumental ya, dan versus musik berlirik. Ya, semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa, jangan lupa, ini nggak boleh lupa, subscribe dulu sama channelnya Fatwi. Kemudian juga jangan lupa juga share, sebarkan sama teman-teman, keluarga dan lain-lain. Kemudian juga hit the like button ya. Sampai di sini dulu aja obrolan kita hari ini, dan jangan lupa untuk stay tune di Ngobat, ngobrol bareng Fatwi di episode berikutnya. Bye bye.